Pemirsa, waspada angin kencang yang melanda kawasan Jembatan Suramadu nyaris menghempas sejumlah pengendara motor. Sejumlah pengendara motor ini harus berpegangan saat angin kencang laut melanda Jembatan Suramadu Bangkalan yang dipicu cuaca buruk. Para pengendara pun memilih untuk berhenti. BPBD Kabupaten Bangkalan mengimbau masyarakat untuk waspada mengantisipasi dampak cuaca buruk termasuk angin kencang. Masyarakat juga diminta memantau kondisi cuaca melalui informasi BMKG sebelum melakukan perjalanan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi melaporkan. Pemirsa, hari ini diprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Senen, Jakarta. Sekitar 43.000 penumpang akan kembali datang ke Jakarta. Ada Yasmin Atania di Stasiun Senen, Jakarta. Yasmin, seperti apa kepadatan penumpang di sana? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terpantau ramai khususnya oleh para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Diprediksi hari ini 2 Januari 2025 merupakan puncak arus balik untuk di wilayah Daup 1 Jakarta. Hari ini akan ada lebih dari 43.000 penumpang yang tiba di Jakarta baik melalui Stasiun Gambir ataupun melalui Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini masih bersifat tentatif, bisa terus bertambah dikarenakan untuk penjualan tiket masih terus dilakukan hingga malam hari nanti. Dan data tersebut 43.000 penumpang ini meningkat jika dibandingkan dengan hari kemarin di 1 Januari 2025 yang hanya sebanyak 37.000 penumpang. Meskipun hari ini diprediksi merupakan puncak arus balik, namun terkait dengan tingkat keberangkatan untuk di Daup 1 Jakarta masih terpantau tinggi. Di hari ini akan ada sebanyak 27 ribuan penumpang yang diberangkatkan baik itu dari Stasiun Pasar Senen maupun dari Stasiun Gambir. Sebagai tambahan informasi Wiki dan juga pemirsa, saat ini PT KAI Daup 1 Jakarta tengah mengadakan promo potongan harga tiket 10% untuk 50 kereta api yang mana ini berlaku dari tanggal 1 hingga tanggal 5 Januari 2025. Sekian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Yasmin atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Di stasiun kereta api, arus balik libur Natal dan Tahun Baru terpantau padat di beberapa pelabuhan dini hari tadi. Salah satunya adalah di Pelabuhan Bakauheni yang dipadati ribuan penumpang mobil dan motor yang hendak kembali ke Jakarta. Libur panjang telah usai, ribuan pemudik dan wisatawan mulai kembali ke Jakarta dini hari tadi. Kepadatan penumpang pun terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ribuan mobil dan sepeda motor plat luar Lampung memenuhi kantong parkir dermaga pelabuhan antri masuk kapal. Data PT ASDP Bakauheni, sebanyak 112.000 kendaraan menyeberang selama periode libur Natal Tahun Baru. Kepadatan arus balik di Bakauheni diperkirakan akan terus terjadi hingga hari Minggu esok, seiring dengan berakhirnya libur sekolah. Sementara itu di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, ribuan wisatawan dari Bali tiba dini hari tadi. Dari Banyuwangi, para wisatawan akan kembali ke sejumlah kota di Pulau Jawa, seiring dengan berakhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru. Data pelabuhan, sekitar 20.000 penumpang telah menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang Gilimanuk selama libur Nataru. Total ada 30 kapal feri yang dioperasikan dari 8 dermaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, seiring berdatangannya arus balik, kemacetan kendaraan kembali terjadi di Jakarta sejak pagi tadi. Hari pertama aktivitas perkantoran di tahun 2025, kemacetan terjadi di Simpang Cawang, Jakarta Timur. Antrian kendaraan terpantau di Jalan MT Haryono, ruas jalan arteri maupun ruas tol dalam kota menuju Pancoran. Sebagian besar kendaraan datang dari wilayah penyangga seperti Bogor dan Bekasi. Pemirsa, tahun telah berganti, namun derita warga di kawasan pesisir utara Jakarta yang menjadi langganan banjirop belum berakhir. Mereka bahkan hidup bertahun-tahun di tengah banjir pasang yang tidak pernah surut. Seperti apa kondisi warga yang bertahan di tengah banjirop? Berikut Rakyat Bicara. Pemirsa,
Pemirsa, kawasan pesisir utara Jakarta tidak pernah absen dari banjirop akibat air laut pasang. Namun, warga Muara Karang masih memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing. Lalu, bagaimana cara warga bertahan di tengah-tengah banjirop? Berikut Rakyat Bicara. Iya. Lebih dari 30, lebih kayaknya mah. Iya, berarti selama 30 tahun tinggal Iya, di sini. tinggal di sini nggak Ini- pernah pulang kampung. Banjirop selalu ibu kena dampingi. Pokoknya kena terus banjir. Berarti udah langganan. Ya udah, pokoknya udah kayak ibarat orang makan gitu. Setiap hari kayak gitu terus. Iya. Biasanya kalau misal air udah masuk itu, ibu pertama kali apa yang? Pertama kali ya saya selamatin anak saya dulu. Barang-barang biarin lah. Siapa tahu ntar kalau ada rezeki bisa beli lagi. BMKG mengingatkan warga yang tinggal di pesisir Jakarta terhadap banjirop yang berpotensi terjadi hingga pekan pertama Januari 2025. Wilayah tersebut tersebar mulai di Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Cilincing, hingga Kecamatan Tanjung Priok. Tuh, rumahnya sebenarnya udah nggak layak ya Pak. Udah gimana lagi? Berarti dari kecil itu selalu kena banjirop itu? Selalu banjir, pasti selalu kena banjir dampaknya. Ibu ini kan dagang gado-gado nih. Iya. Nah, berarti kemarin pas banjirnya lagi besar-besarnya sempat dagang nggak Bu? Saya nggak dagang-dagang, Bu, ngurusin lama rumah seminggu. 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 Berarti kalau misalnya seminggu nggak dagang, untuk penghasilan dari mana Ibu kalau boleh tahu? Minjem. Selain dikarenakan adanya penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir utara Jakarta, fenomena cuaca juga menjadi salah satu penyebab dari bencana banjirop. Bertahan di tengah genangan banjirop memang bukan pilihan yang menyenangkan. Namun, warga di Muara Karang ini seolah tidak berdaya untuk mengatasi bencana banjirop yang ada. Dan mereka berharap dari pemerintah Provinsi Jakarta dapat segera mengatasi dan juga membangun tanggul laut untuk mengatasi bencana banjirop yang ada di Muara Karang, Jakarta Utara. Demikian Rakyat Bicara, saya Naura Syafika dan juru kamera Jemi Jasin. Sampai jumpa. Selamat datang generasi beta. Pemirsa, bayi yang lahir mulai 1 Januari 2025 menjadi penanda awal lahirnya generasi beta yang akan menjadi pionir era AI. Akankah komunikasi dengan generasi beta serumit komunikasi dengan generasi alfa? Empat bayi mungil ini masih dirawat di ruang khusus, sementara 2 bayi sudah dirawat gabung dengan ibunya. Uniknya 6 bayi generasi beta ini lahir berurutan di tanggal 1 Januari 2025 di RSUD Jombang, Jawa Timur. 4 bayi lahir normal, sementara 2 bayi lahir melalui operasi sesar, seluruhnya sehat. Berapa nih Bu? 39 minggu. Sudah waktunya ya? Iya, sudah waktunya. Apa sudah direncanakan sebelumnya lahir di tahun baru ini? Tidak. Normal? Normal. Ada 5 ibu. Jadi, yang kembar. ada yang kembar ya? Iya, ada yang kembar dari satu ibu. Kondisinya bagaimana? Kondisinya semua alhamdulillah baik, ya sehat. Sementara di RSUD Ungaran, Kabupaten Semarang, seorang bayi laki-laki juga lahir normal tepat di tanggal 1 Januari 2025. Bayi-bayi yang lahir mulai tanggal 1 Januari 2025 menjadi penanda awal lahirnya generasi beta. Generasi beta digadang-gadang menjadi pionir kecerdasan buatan sebagai kelanjutan generasi alfa. Karakteristik gen beta akan menjadikan teknologi sebagai aspek utama hidup mereka dengan kemampuan adaptasi yang lebih baik dari sebelumnya serta menghargai keragaman dan inklusivitas. Selamat datang generasi beta. Tim kontributor iNews melaporkan. Ini pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai mengingatkan bawahannya untuk menjaga moralitas. Untuk mencontohkan, ia tak segan membeberkan kehidupan pribadinya di hadapan jajarannya di Kementerian HAM. Berikut pernyataan Natalius Pigai. Mata antar pasangan, laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar.
Ya, 3 bos. Saya 3 aja. Saya nggak pernah macam-macam. Pemirsa, belasan warga dilarikan ke RSUD Cianjur karena mengeluh mual-mual dan muntah-muntah setelah minum susu kambing. 12 warga Desa Sukamaju, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat harus diinfus di IGD RSUD Sayang Cianjur. Para korban, anak-anak dan dewasa ini mengeluh mual, pusing hingga muntah, bahkan pingsan. Kejadian berawal saat mereka meminum susu yang diperah dari seekor kambing yang sudah disembelih untuk acara akikah. Menurut pihak rumah sakit, kemungkinan korban akan bertambah karena warga yang ikut meminum susu kambing lebih dari 12 orang. Pemirsa, musim hujan, waspada penyakit flu alias masuk angin. Jika Anda meriang, perut kembung hingga badan pegal-pegal, liputan berikut ini bisa jadi solusi. Malam tahun baru, sebuah brand obat flu mengebrak Jakarta dengan pertunjukan musik spesial dipadukan dengan atraksi video mapping. Panggung musik menampilkan sejumlah artis, diantaranya Dul Jailani dan Feby Putri. Pentas musik ini juga menampilkan tari-tarian daerah sekaligus acara grand launching Mixagrip Herbal Greges. Obat sirup herbal dengan rasa jahe, lemon, dan madu dengan 6 bahan alami. Obat herbal inovasi anak usaha Kalbe Consumer Health ini tersedia dalam 2 varian, Mixagrip Flu dan Mixagrip Flu dan Batuk, membantu melawan greges dan masuk angin. Jadi rebahan sudah bukan pilihan ya di tahun 2025. Rebahan karena masuk angin sudah bukan pilihan. Jadi pilih yang berdiri tegak, di mana Mixagrip Herbal Greges pedasnya nggak nyegrak dan hangatnya itu pas di tubuh. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang berakhirnya liburan panjang, wisata Tanah Lot dan wahana water sport di Tanjung Benoa tetap menjadi primadona wisatawan. Liputan ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Meski cuaca buruk menerjang sejumlah wilayah di Bali, tak menyurutkan minat wisatawan menghabiskan liburan di Pulau Dewata. Tanah Lot di Tabanan ramai diserbu ribuan wisatawan. Di hari biasa jumlah wisatawan hanya sekitar 4.000 orang, namun saat hari libur Nataru, wisatawan domestik per hari melonjak 2 kali lipat menjadi 8.000 orang. Sementara wisatawan mancanegara mencapai 2.000 orang per harinya. Di Tanjung Benoa, banyak wisatawan mencoba petualangan wahana water sport yang memacu adrenalin. Mulai dari jet ski, banana boat, rolling donut, parasailing adventure, flying fish, hingga flyboard.